Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana Guntur Romli, juru bicara dari Partai Banteng, sepertinya makin kepanasan, makin stres melihat kiprah dari Mas Wapres Gibran yang semakin dekat dengan masyarakat, yang semakin giat turun ke daerah-daerah untuk mengawal program-program prioritas pemerintah. Dan tidak hanya itu, Guntur Romli juga sepertinya kepanasan melihat Pak Jokowi selalu tampil di publik, selalu menanggapi isu-isu terkini. Bahkan Wakil Menteri Pertanian Bapak Sudaryono, yang juga beliau ini merupakan anak ideologis dari Presiden Prabowo, sowan dan lapor ke Pak Jokowi bahwa Indonesia sudah swasembada pangan tahun 2025. Waduh, luar biasa. Gimana Banteng gak kepanasan ya kan? Gimana? Orang Pak Jokowi dan Mas Gibran, waduh, semakin melejit teman-teman. Dan mereka semakin tenggelam ke pusat bumi. Nah, terakhir kita akan menyaksikan bagaimana Bang Deolipa, salah satu praktisi hukum Indonesia, juga menyoroti keilmuan dari Refli Harun yang katanya sih ya, dia masih ragu apakah Refli paham dengan hukum pidana, karena kan orang ini pakar hukum tata negara. Tapi kemarin kalah juga tuh di MK, salah juga tuh di MK, tidak ada juga tuh legal standing Roy Suryo. Waduh. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Nah, ini teman-teman, harga gabah naik, petani happy. Wakil Menteri Pertanian Prabowo sowan Jokowi, lapor target swasembada pangan tercapai hanya dalam 1 tahun. Dan dalam kesempatan silaturahmi ini, saya juga melaporkan ke Pak Jokowi bahwa swasembada telah kita raih di tahun 2025 dan akan kita teruskan. Wih, keren. Saya pernah dilantik sebagai wakil menteri di era Presiden Jokowi. Waktu itu dengan tugas dan target yang jelas. Bagaimana mencapai swasembada pangan secepat-cepatnya. Oh, dulu ini beliau dilantik juga di akhir-akhir masa jabatan Presiden Jokowi sebagai wakil menteri pertanian. Oh iya, ingat saya nih. Wah, keren beliau ya. Luar biasa. Ini baru pejabat nih. Alhamdulillah, sebagaimana juga Pak Jokowi ketahui, sekarang ini kita tidak lagi impor beras. Kemudian harga gabah juga kita naikkan menjadi 6.500 dan petani happy. Wah, keren. Ini namanya keberlanjutan teman-teman. Keberlanjutan yang sukses, yang berhasil, yang membuat lawan-lawan politik Pak Jokowi tidak senang tentunya ya kan. Gibran tampaknya sedang bersiap untuk 2029 lebih cepat dari Presiden Prabowo sendiri. Rakyat disuguhi konten, bukan solusi kebijakan. Ini adalah kampanye terselubung yang dibiayai fasilitas negara. Infrastruktur jalan, Pak, tolong diperbaiki. Infrastruktur jalan. Lampung itu aja kasusnya ya. Jalan, Pak, sangat mendukung sekali. Jalan loh. Ya. Jalan. Iya, Pak. Itu sangat membantu, Pak, untuk mempermudah akses anak-anak belajar maupun untuk lainnya. Mungkin Bapak bisa nanti lihat, Pak. Ya, tadi udah lewat juga. Tadi udah lewat juga. Iya. Enggak, ini kita nggak mau menyalahkan Kades, Bupati atau Gubernur ya Bu. Nanti kita gotong royong bersama ya. Keren banget. Ya. Tidak mau menyalahkan pemerintah daerah. Khusus untuk Bapak Ibu semua, mendengarkan keluhan Bapak Ibu semua. Ini saya lihat progres dari pembangunan kampung nelayan saya kira sudah cukup baik, kecuali yang ini harus dipercepat ini biosolarnya. Sama tadi masih biosolar ada ya. Keluhan ini Pak, kuotanya kurang. Oke, harus tetap hati-hati. Ini kampung nelayan sudah dibangun. Saya tahu mungkin masih banyak kekurangannya, nanti akan segera kita lengkapi. Dan Bapak Ibu sekali lagi ya jangan takut untuk menyuarakan keluhannya. Jangan takut. Sama gula ini obat sudah. Ya udah periksa. Sudah selesai kan? Ya. Ini gratis semua. Gratis, alhamdulillah. Konsumsi ini loh. Nggak boleh ada yang nggak boleh ada yang kelewatan. Ini program CKG teman-teman. Cek kesehatan gratis.
juga ditinjau oleh Mas Wapres Gibran. Keren emang, gimana nggak kepanasan Gundrom ya kan? Gimana nggak kepanasan banteng-banteng itu? Ibu periksa apa? Darah tinggi ya. Darah tinggi. Iya, kalau kolesterol. Kolesterol. Udah rutin Bu. Iya. Pakai BPJS. Gratis kan? Gratis. Gratis. Luar biasa Mas Wapres ya, keren banget loh. Kalau kita lihat ya, teman-teman ya, Mas Wapres Gibran, Pak Prabowo, Pak Jokowi, mereka ini mirip-mirip loh. Selalu belanja masalah ke masyarakat, bertemu masyarakat, berdiskusi, tanya jawab. Luar biasa loh ketika Pak Prabowo turun ke daerah. Itu kan banyak yang bertanya, banyak yang menyuarakan aspirasinya. Dan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu selalu bawa buku catatan dimanapun beliau berada. Ketika di panggung Mei kemarin kita bisa lihat Pak Prabowo bawa catatan. Ketika dia berkunjung kemana dia bawa catatan. Mas Wapres Gibran juga demikian. Ketika berkunjung ke daerah dia bawa catatan. Beliau belanja masalah, langsung menyerap aspirasi masyarakat. Dan beliau tidak mau menyalahkan siapapun teman-teman. Luar biasa loh. Mendorong gotong royong. Kalau yang sebelah udah berdiri, Keren jangan banget. menyusul alatnya. Jadi begitu grand opening udah lengkap. semua, termasuk nakesnya. Keren banget. Semoga Prabowo Gibran 2 periode teman-teman ya. Kita doakan, kita dorong Prabowo Gibran 2 periode. Ibu ya, ini di dalamnya ada termometer, selimut. Wih, dapat oleh-oleh loh dari Mas Wapres loh. Dadah. Salah satu bukti nyata Jokowi mengidap post power syndrome adalah obsesinya mengomentari semua isu yang gak melepas panggung. Ia terus menjalankan politik rendahan. Ini kontras dengan para pendahulunya. Ibu Megawati, Presiden kelima, konsisten menjalankan politik tingkat tinggi. Beliau tetap menjadi poros diplomasi. Beliau menerima kunjungan duta-duta besar dari negara-negara sahabat secara terhormat. Pak SBY, Presiden ke-6, memilih jalan estetik. Beliau menikmati masa pensiun sebagai seniman dan pelukis. Beliau berbaur dengan masyarakat tanpa beban kuasa. Namun Jokowi berbeda. Ia seolah terjebak di masa lalu. Wartawan masih sering diundang ke kediamannya di Solo. Rumah itu kini dijuluki tembok ratapan. Ada pula aroma pengerahan massa yang sistematis. Sebagaimana dilaporkan majalah Tempo, rekayasa media sosial dilakukan melalui broker medsos alias buzzer untuk memoles citra palsu. Muncul propaganda kebohongan bahwa rakyat masih mencarinya, padahal realitasnya adalah mobilisasi dengan iming-iming oleh-oleh dan pembagian amplop berisi uang. Amplop? Secara psikologis, post-power syndrome adalah ketidakmampuan menerima hilangnya otoritas. Gejalanya meliputi kecemasan, kebutuhan akan pengakuan, dan upaya mempertahankan relevansi dengan cara apapun. Dengan menghalalkan segala cara. Mengundang menteri dan mantan pejabat ke Solo adalah bentuk validasi ego yang sangat rapuh. Waduh. Kok aku jadi kasihan lihat orang ini ya? Kok aku jadi kasihan ya? Semua yang diomongin dia itu tidak benar. Katanya Pak Jokowi dengan iming-iming amplop, oleh-oleh untuk datang ke Solo. Saya sudah beberapa kali datang ke Solo, datang ke kediaman Pak Jokowi. Tidak pernah ada amplop, bos. Tidak pernah ada oleh-oleh. Nggak pernah, ya paling baju kaos doang. Itu aja, nggak ada yang lain. Terus dibilang tadi Pak Jokowi power syndrome, post power syndrome, selalu mengomentari semuanya. Lah, Pak Jokowi kalau nggak ditanya wartawan, dia juga tidak bakal menjawab. Karena wartawan itu selalu ada di depan kediaman Pak Jokowi dan selalu nanya ke Pak Jokowi. Ya kalau tidak ditanya, beliau tidak akan menjawab juga. Terus katanya Ibu Mega menerima duta-duta besar. Lah,
Kau nggak lihat duta-duta besar yang datang ke rumah Pak Jokowi? Kau nggak lihat? Hah? Terus dibilang lagi, Pak Jokowi mengundang menteri-menteri. Pak Jokowi mengundang menteri-menteri. Buat apa? Justru menteri-menteri ini dengan inisiatif pribadi datang ke kediaman Pak Jokowi. Kalau kebetulan mereka ada kunjungan kerja di Solo, di Jogja, atau di sekitarnya, beliau mampir ke rumah Pak Jokowi. Jadi jangan mau framing. Aduh, kasihan sekali orang-orang ini ya. Jokowi sedang melawan sunnatullah kekuasaan. Ia Melawan takut menjadi sunnatullah. sepi. Ia takut dilupakan. Akibatnya, ia terjebak dalam politik pragmatis yang justru mendegradasi, merendahkan martabat seorang mantan kepala negara. Kenapa kita sekarang ini bisa swasembada? Nah, ini saya jelaskan lagi. Ada pengamat mengatakan itu berita bohong katanya. Kata Ferry Amsari. Lahan baku sawahnya tambah berkurang kok bisa swasembada? Dari mana? Beda antara lahan baku sawah dengan luas tanam atau luas panen itu beda, Pak. Lahan baku sawah kita 7,4 juta hektar, tapi luas tanam atau luas panen kita potentially itu kali 3, jadi 21 juta 3 kali hektar. panen. Sekarang ini baru 1,9, jadi baru nyaris 2 kali panen rata-rata di seluruh Indonesia. Maka dengan irigasi, dengan pompanisasi, dengan bor, dengan mengairi tanah sawah tak ada hujan sehingga dia bisa nanam 2 kali, panen 2 kali, nanam 3 kali, panen 3 kali, atau lahan rawa yang kemudian airnya disedot sehingga bisa ditanami, maka swasembada pangan telah kita raih di tahun 2025. Kita tidak lagi impor beras lagi. Keren. Kemarin masih rame terus, yang dimana sedikit menarik perhatian itu adalah statement dari Refli Harun yang mengatakan bahwasannya jika ini nanti di persidangan kasus tudingan ijazah palsu Pak Jokowi ini disidangkan, ini akan mengarah ke pencemaran nama baik, bukan pembuktian ijazah. Yeah. Ini abang melihat ini bagaimana bang? Apa memang nantinya pembuktian ijazah ini tidak ada di persidangan atau seperti apa? Ini yang bicara Refli Harun. Ya, Refli Harun. Laporannya Bang. apa? Tentang? Pencemaran nama baik. Udah jelas kan? Jadi tentunya yang dibahas adalah masalah pencemaran nama baik. Soalnya kan perkaranya perkara dugaan pidana pencemaran nama baik. Jadi itu yang dibahas sebagai pokok yang utama. Subjek utama adalah persoalan pencemaran nama baik dan kaitannya dengan bukti-bukti dan saksi-saksi. Itu subjek utama. Tapi pencemaran nama baik ini kan masuk lagi ke sub pokok. Tentang apa? Oh, mereka mencemarkan nama baiknya. Ini Pak Jokowi kan? Betul. Itu tentang ijazah Pak Jokowi yang karena mereka duga palsu, mereka cemarkanlah Pak Jokowi kan. Jadi pokok yang kedua adalah mengenai ijazahnya Pak Jokowi. Pembuktian mengenai ijazahnya Pak Jokowi. Apakah asli, apakah palsu? Itu dia. Jadi ada pokok, ada subpokok. Nah, kalau yang dipikirkan oleh yang dibicarakan oleh Pak Refli Harun itu mengenai pencemaran nama baik, ya sudah benar. Ya, dipikiran itu, cuman kan dia mikirnya nanti yang dibicarakan ini nih pencemaran nama baik. Ya emang harusnya itu begitu. Jadi itu kesalahan berpikir dari seorang Refli Harun. Ya, karena nggak mungkin misalnya kasus pembunuhan yang dibahas mengenai buktinya pisaunya aja kan nggak mungkin. Gitu, fokus kepada pisau untuk alat membunuh misalnya begitu kan. Dia pasti akan fokus kepada pembunuhannya, siapa pelakunya, bagaimana menjalankan kegiatannya, bagaimana modusnya, motifnya apa, itu yang dibahas dalam kasus pembunuhan. Nah, barang bukti salah satunya pisau, baru pisau ini ditaruh, pisaunya otentik apa tidak sebagai bukti yang dipakai untuk melakukan pembunuhan, itu contoh kasus pembunuhan. Jadi pisau ini adalah salah satu bagian dari subpokok yang akan dianalisa dalam persidangan, benar tidaknya ini sebagai barang bukti. Sama juga kasusnya Pak Jokowi ini, pencemaran nama baik. Ya pokoknya adalah mengenai pencemaran nama baik. Baru subpokoknya adalah bukti-buktinya. Didetailing satu persatu. Apakah buktinya sah apa tidak? Apakah buktinya benar apa tidak? Saksinya juga didetailing satu persatu. Apakah saksinya mengetahui kejadiannya apa tidak? Gitu kan. Itu kemudian masuk dalam materi pemeriksaan di persidangan. Nah, untuk kasus pencemaran nama baik dengan pelapornya Pak Jokowi, jadi ada yang namanya
pemeriksaan terhadap ijazahnya Pak Jokowi sebagai salah satu poin bukti pokok. Itu kemudian diteliti itu oleh hakim, asli apa palsunya. Itu nanti disampaikan di persidangan karena sudah dijadikan barang bukti kan. Nanti ketika ada hasil forensik menyatakan asli, ya asli. Ketika disaksikan oleh UGM, misalnya saksi UGM menyatakan itu asli, ya asli. Begitu. Jadi nanti ada focusing mengenai pembuktian keaslian ijazah. Itu nanti ada seperti itu. Termasuk nanti ijazah ini diperlihatkan di depan para pihak yang tentunya kan disorot oleh media. Nah, media juga bisa melihat atau memantau ini ijazahnya asli apa tidak. Tapi kan dari keterangan-keterangan para saksi nanti akan jelas nih ijazah ini asli apa tidak. Itu klaster mengenai pembuktian ijazahnya itu pasti ada. Baru klaster mengenai perilaku-perilaku pencemaran yang diduga dilakukan oleh para terdakwa. Itu juga banyak saksinya akan menyatakan, ya memang mereka menyatakan demikian, menceritakan A, B, C, D tentang Jokowi yang sifatnya adalah mencemarkan nama baik, baik secara langsung maupun lewat media. Jadi akan banyak saksi yang kemudian mengejar itu. Nah, dua pembuktian utama adalah mengenai pencemaran nama baik dan ijazahnya Pak Jokowi. Ijazah Pak Jokowi kemudian divalidkan sebagai asli, pencemaran nama baik kemudian divalidkan bahwasanya terjadi pencemaran nama baik, itulah baru kemudian dirangkum kesaksian dan bukti itu baik oleh jaksa, baik oleh pihak pengacara, baik oleh pihak majelis hakim, baru kemudian dituntut, dibela, dipledoikan, baru diputus oleh majelis hakim. Jadi kalau terpenuhi ijazahnya asli dan pencemarannya terpenuhi, ya sudah, masuklah unsur pidananya, sehingga nanti hukumannya, putusannya adalah bersalah. Begitu. Bang, ini kan mereka sebenarnya paham hukum ya Bang. Bisa dibilang mereka mengerti akan hukum. Siapa yang mengerti hukum? Masih mengotot untuk meminta kuasa hukumnya. Ya, kita sekarang beranggapannya mereka nggak mengerti hukum. Walaupun kita tadinya beranggapan paham hukum, sekarang kita beranggapan mereka nggak paham hukum ya. Begitu. Anggap aja lah mereka nggak paham. Begitu. Soalnya banyak perilaku-perilaku atau tindakan-tindakan yang sifatnya melakukan pekerjaan hukum yang kemudian tampaknya nggak sesuai arah yang pada pakemnya, begitu kan. Ya, tiba-tiba mereka mintalah penghentian di depan publik, penghentian penyidikan, mintanya kepada jaksa, mintanya kepada penyidik, begitu. Sebenarnya kalau untuk penghentian penyidikan ya mereka mintanya ke pra-peradilan kan, begitu. Jadi itulah, anggap aja begitu dulu ya, sampai timbul keadaan sebaliknya, begitu. Jadi tapi kita juga mirisnya mereka kan sarjana hukum, profesor, harusnya mengerti kan. Nah, kita jadi beranggapan satu lagi, sebenarnya mereka paham hukum, tapi mereka mungkin pura-pura nggak paham, begitu. Jadi ada dua keadaan yang kemudian kita bisa simpulkan, konklusinya itu ini sebenarnya mereka nggak paham. Yang kedua, sebenarnya mereka paham tapi pura-pura nggak paham. Gitu. Pura-pura nggak paham itu. Atau nggak mau paham, nggak mau tahu, gitu, nggak mau paham lah, begitu. Jadi kira-kira begitu. Makanya akhirnya ngotot terus ya Bang untuk. Iya, ngotot terus ya, karena lebih bagus ngotot di dunia publik kan, karena ngotot di dunia hukum kelihatannya kan kalah kan, begitu. Jadi tapi nggak apa-apa. Tapi kita akhirnya bisa beranggapan juga, mereka nggak paham nih, atau kita beranggapan mereka paham tapi pura-pura nggak paham kan, begitu. Namanya manusia kan ada pura-puranya kan, begitu, seperti itu. Jadi itu yang kemudian kalau kita bicara tentang Pak Refli Harun. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang penjelasan Bang Diulipa mengenai Refli Harun yang sepertinya ya ini dipertanyakan teman-teman. Sebenarnya Refli Harun ini kan bukan ahli hukum pidana, dia ahli hukum tata negara. Nah, apakah dia paham dan mengerti mengenai prosedur untuk menghentikan kasus ataupun penyidikan seperti yang dijelaskan Bang Diulipa tadi, bahwa kalau mau menghentikan itu ya pra-peradilan atau RJ atau ya dengan jalan-jalan yang lainnya, bukan menyurat ke sana kemari. Mereka menyurat ke DPR, Komisi 3, menyurat ke Komnas HAM, menyurat ke Kejaksaan, menyurat ke mana lagi teman-teman? Dia 6 lembaga negara kalau nggak salah. Dia menyurat ke 6 lembaga negara, dan ke-6-6-nya ini tidak ada yang merespon sama sekali. Ini kan luar biasa. Buktinya bahwa
lembaga-lembaga negara ini tidak mau mengurusi kasus remeh-temeh, kasus receh seperti ijazah Pak Jokowi. Mereka nggak mau. Buat apa gitu ya kan? Buat apa mereka mengurusi kasus ijazah Pak Jokowi? Toh kasusnya sudah berjalan, penyidikannya sudah jalan. Oh, dia juga menyurat ke penyidik Polda untuk mempertanyakan pasal yang sepertinya sangat memberatkan mereka, yang ancamannya 12 tahun, dendanya kalau nggak salah 12 miliar apa 20 miliar teman-teman. Ini kan luar biasa. Dan tadi sudah dijelaskan juga sama Bang Dio Lipa, memang ini nanti sidangnya mengenai pencemaran nama baik. Tapi pencemaran nama baik ini bisa diketuk palu nantinya mereka bersalah atau tidak kalau ijazah Pak Jokowi terbukti asli. Kan itu dulu pokoknya kata Bang Dio Lipa tadi, harus dibuktikan dulu ijazah Pak Jokowi asli atau enggak. Karena kalau ijazah Pak Jokowi ternyata palsu di pengadilan nanti dengan penjelasan-penjelasan saksi, ahli UGM, kalau hakim mengatakan itu palsu, ya Roy Suryo bebas, tidak bisa dikatakan mencemarkan nama baik karena beneran palsu. Tapi kalau di pengadilan nanti dihadirkan saksi, dihadirkan ahli, UGM juga hadir, diminta keterangan. Kalau itu terbukti asli, ya udah mereka dibui. Inilah yang mereka tidak mau, teman-teman. Mereka tidak mau masuk penjara, mereka tidak mau mempertanggungjawabkan apa yang mereka perbuat. Dan ya kita lihat saja lah, semoga segera SP3, karena sudah banyak sekali yang bertanya-tanya termasuk saya, kapan SP3-nya gitu, biar kita bisa melihat persidangannya, biar kita bisa melihat Pak Jokowi membawa segala ijazahnya ke pengadilan. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini, jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.